Ronald siap mempermalukan putra di negaranya sendiri. Terlalu besar omongannya. Hei, besok akan saya tutup mulutnya. Saya janji, saya akan tutup mulutnya dengan kemenangan untuk Indonesia. Besok saya akan seperti mainnya, kurang lebih tabrak-tabrak masuk. Siapa yang kena, dia yang KO. Bang, udah bang. Iya bang, lagi-lagi pamer-pamer menang trofi bang. Udah bang, udah. Yes guys, Putra Abdullah menang guys lawan Ronald guys. Dah ku khabarkan dah, Putra Abdullah tu memang kuat. Memang Ronald tak boleh nak buat apa je. Aku tengok game tadi pun habis guys. Fighter daripada Indonesia besar cakap saja para sahabat. Ronald siap permalukan Putra Abdullah di negara Malaysia. Karena yang sebelumnya di Indonesia sudah draw para sahabat, akan bermain di Malaysia. Tetapi faktanya Ronald yang kalah, Malaysia yang menang Putra Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang menarik yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang fighter Indonesia dengan fighter Malaysia para sahabat yang sebelumnya sempat pernah bertanding di kandang Indonesia tetapi menghasilkan dengan draw seri macam itu para sahabat, hasil sama macam itu. Tetapi para sahabat di Beyond kali ini mereka bertanding di kandang Malaysia. Memang kalau kata-kata daripada fighter daripada Indonesia, Ronald ini mengatakan saya akan membawa nama Indonesia menang di Malaysia macam itu. Bahkan kita akan tabrak-tabrak masuk macam itu para sahabat. Kita tidak akan beri ampun di dalam ring macam itu. Tetapi dengan fighter Indonesia yang mengatakan terlalu besar cakap para sahabat, Malaysia pun sebaliknya tak besar cakap. Mereka itu kita tengok nanti di dalam ring siapa yang siapa yang mesti mendapatkan gelar sabuk tersebut macam itu para sahabat. Dan syukur alhamdulillah dengan adab dan sopan santun budi bicara fighter daripada Malaysia ini dapat membuktikan kepada seluruh halayak ramai termasuk kepada netizen Indonesia para sahabat bahwasanya Malaysia tidak pernah kalah jejak digital si Putra Abdullah ini para sahabat. Bahkan bertanding di Indonesia pun mereka tidak ada pernah jejak kalah para sahabat dengan Aslir Skalim dan juga dengan KKJ dan juga dengan itu Brian Lawitan dan sekarang ini dengan Ronald para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Ronald siap mempermalukan putra di negaranya sendiri. Kalian pasti tahu kan pertandingan di Beyond 6 kemarin, Ronald versus Putra yang penuh kontroversi. Nah, mereka bakal rematch di Beyond 7. Bahkan Ronald terang-terangan bilang siap mempermalukan Putra di kandangnya sendiri. Hei Putra, kemarin kamu sudah saya bantai di negaraku. Sekarang kamu akan saya permalukan di negaramu. Let's go nak. Come to papa. Menurut kalian, siapa yang lebih layak menang di rematch ini? Gak bisa menang di kandang sendiri, apakah Ronald bisa menang di kandang Putra? Itulah pertanyaan yang belakangan ramai di kalangan fans Putra Abdullah. Bukan karena mereka meremehkan Ronald, tapi karena banyak yang merasa mental Putra bisa jauh lebih berkali-kali lipat saat bertarung di depan 3.000 lebih rakyat Malaysia yang mendukungnya langsung di belakangnya. Tapi yang tak disangka, sepertinya yang datang dengan kebengisan berlipat bukan cuma Putra. Ronald juga datang dengan aura mean vengeance, yaitu hasrat untuk membalas dengan cara yang paling menyakitkan. Karena di momen face to face kemarin, sang naga sakti justru terang-terangan menyatakan bahwa ia ingin menyiksa Putra di negaranya sendiri. Kira-kira apakah 3.000
dua orang akan menyaksikan jagoan mereka menjatuhkan Ronald di tanah Malaysia, atau justru mereka akan terbungkam melihat Putra menjadi korban dari pembalasan sadis Ronald? Jadi korban dari Terlalu besar omongannya. Hei, besok akan saya tutup. besok akan saya tutup mulutnya katanya Saya Prasapat. janji, saya akan tutup mulutnya. Besok katanya. Dengan kemenangan Kita tengok untuk Indonesia. Elbow dia nggak ada apa-apanya. Fahri yang Nggak ada gitu apa-apanya. bagusnya elbownya saya tabrak-tabrak masuk. Iya kan? Gitu bagusnya elbownya Fahri saya tabrak. Besok saya akan seperti mainnya kurang lebih tabrak-tabrak masuk. Siapa yang kena dia yang masuk KO. katanya. Oh, kita tengok katanya seperti apa. Putra. Ini adalah meri. Kata Ronald, elbownya Putra tuh gak ada apa-apanya. Gimana bro? Saya rasa bangga lah tengok Ronald lawan dengan Fahri, sebab walaupun Fahri tabrak-tabrak masuk, tapi Ronald still tabrak. Tapi Putra lawan ini tak tabrak pun dia tak masuk juga. Kalau lawan Fahri, tabrak-tabrak masuk. Tapi saat lawan Putra, udah tabrak pun gak terjadi apa-apa. Masa sih nggak terjadi? Yakin nggak terjadi. Buktinya itu yang hidungnya tuh, hidung atau mulutnya itu yang keluar kecap itu, Telur kecap kata. itu masuk. Saya tabrak masuk itu. Jangan gitulah Putra. Ya udahlah. Yang kemarin udah terjadi, yang ke depan kita lebih gilakan lagi. Itu aja. Okey. Kita sama-sama lah. Dia bagi saya kicap masin, saya bagi kaki 120 kilo. Oh, yang nggak sportif itu. Kaki. Kaki 120 kirain kilo lu katanya. Kaki besar sebelah. Kirain yang nggak sportif itu. Oke. Guys, coba kita nanya perasaan Ronald gimana ya? Belum tanding ini. Rasanya Sudah sampai ke disurakin Malaysia satu sekarang. warga negara Malaysia. Coba kita tanya sama Ronald ya. Le, gimana perasaanmu tadi, Le? Bang Medan, Le. Disorakin banyak warga Malaysia dan nggak ada yang dukung kau sama sekali. Aku nggak butuh dukungan, Hah? aku hanya butuh kemenangan. Jadi untuk apa bersorak-sorak? Tapi kau yakin lawan Putra Abdullah? Hei, saya sudah menginjakkan kaki saya ke Malaysia. Kalau saya mundur, saya datang dari Indonesia ke sini untuk juara. Datang ke Malaysia Makanya untuk juara. saya. Bel, Wah, Berapa persen kamu Sombong kali, lawan Pak. Putra Abdullah? 110. lebih kan? 110%. Overload ya. cakep Tapi, besawi. Le, game plan apa yang bakal kamu lakuin sama dia? Pukul tendang elbow nih. Oh, jadi rahasia berarti ya Mas Yan ya? Oke, masih rahasia guys. Kalian jangan lupa nonton pay-per-view, Cuk. Bang, Netizen kata, udah bang. macam mana menang? Iya bang, lagi-lagi pamer-pamer menang trofi bang. Udah bang, udah. Iya kita kalah bang. Kali kalah ke pantai bang, udah bang. Ronde 2 makin keras. Oh, fighter Malaysia memang Abdullah. Keras weh pukulannya dia. Tak terkalahkan Putra nih. Yes, guys, Putra Abdullah menang, guys, lawan Ronald, guys. Dah ku khabarkan dah, Putra Abdullah tu memang kuat. Memang Ronald tak boleh nak buat apanya. Aku tengok game tadi pun habis guys. Walaupun menang unanimous decision. Kau tengok, kau gak kena gak Ronald. Aduh, asyik kalah je macam mana kena-kena orang ni. Tengok Malaysia power tak power. Itulah, jangan dicabar. Okey guys, apalah guys, kedua-kedua kalah. Oh, ini jejak digital Putra Abdullah. Itu kakak Uke yang di Indonesia. Ini memang generasi Dulu yang sebelumnya. luar biasa. Kita lihat di sini. Seperti ada dislokasi dari tangan kanan Putra. Di sini nih, dislokasi Kakak Ungke. Pantesan dia Tuh, guard. pukulannya Di keras blitz banget. begitu ditelan aja semua. Ya, Dia hanya bisa guard dengan satu tangan. Akhirnya corner melemparkan handuk karena Kakak Ungke jiwa petarungnya Tentunya memberikan flying
Head kick telah strike dari Putra. Pintar saja. Aziz Kalim. Wow. Dan highlight reel itu yang dicarikan. Tapi Putra. Lagi-lagi. Strike hook. Kali ini oleh Putra 30 detik terakhir. Tipuan tadi. Lagi-lagi. Dari Putra luar biasa Putra. Betul sekali juri semakin meyakinkan Dewan juri. Luar biasa. Sangat-sangat puas selepas saya selalu merungut dan saya training sampai badan saya dah terlampau penat. Saya betul-betul nak menang untuk kali pertama anak saya sendiri keluar, dia tengok ayah dia menang. Putra Abdullah akhirnya misi balas dendam kali ini membuahkan hasil dengan tali pinggang World Championship kick striking dari Beyond. Macam mana perasaannya? Alhamdulillah, perasaan dia memang rasa macam mimpi, tapi benda ni memang terjadi, bukan mimpi. So sangat-sangat gembira lah, sangat-sangat gembira selepas all that sacrifice yang saya buat 3 bulan. Tak ada masa langsung dengan isteri, anak, family, lagi-lagi family kan. But akhirnya hari ni terbalaslah semua benda yang saya buat selama ni. Alhamdulillah. Kepuasan apa yang Putra dapat hasil daripada kemenangan malam ni? Sangat-sangat puas selepas saya selalu merungut dan saya training sampai badan saya dah terlampau penat. Saya kadang-kadang training stamina bukan makin naik, dah makin turun sebab saya over push, sebab saya takut saya tak cukup lagi untuk nak fight ni kan. That's why saya diam diri, but akhirnya terjawab. Semua benda yang saya training menjadi apa yang dekat atas ring. Alhamdulillah. Putra sebagai main fighter dekat Beyond Combat sendiri dan kali pertama Beyond Combat diadakan dekat Malaysia dengan tiket sold out dalam 1 saat saja, Putra melihat respon daripada rakyat Malaysia sendiri macam mana? Wah, sebenarnya sangat-sangat gembira and happy sangat-sangat sebab macam tak percaya harga tiket bukan murah guys. Saya tahu bukan murah, but korang still manage untuk beli, untuk support fighter-fighter Malaysia, untuk support Putra, and korang buat rekod 1 second tau korang beli tiket. Wah, rasa macam memang aku Putra cakap dengan diri kan, aku tak boleh main-main. Orang dah sanggup beli macam ni, aku kena tunjukkan yang terbaik. So terima kasih yang mana support Putra. Kalau tanpa korang, Putra tak ada kat sini sekarang. Sebelum ni interview dengan Abang Melaya, Putra sempat cakap Putra tak nak rematch dengan Ronald Siahaan. Apa yang membuatkan Putra berubah fikiran dan akhirnya berada di sini malam ni? Masa tu saya stres. Sangat-sangat stres yang tu. Rasa macam aku malas nak lawan dia lagi kan. Tapi lepas saya lost sendiri yang brainwash Putra, dia kata macam Ronald rasa dia menang, Putra rasa Putra menang. So tak ada pemenang. So dua-dua rasa dia menang. So apa kata kita buat lagi sekali, baru ada betul dari pemenang. So the real winner is Putra. Akhirnya dapat golden ticket ke Grand Prix dan kita tengok kelas 61 kg memang ada atlet-atlet yang terbaik daripada Malaysia sendiri, banyak juga dari Putra sendiri. Macam mana agaknya mungkin perancangannya selepas ini? Saya rasa saya dah tak boleh rehat lama-lama. Saya dah tak boleh main-main sebab as you guys know, Putra nak grow lebih lagi, insyaAllah. Kalau menjadi world champion, saya rasa saya adalah fighter pertama Malaysia yang jadi world champion untuk pro lah. Macam kalau Ifma kan amateur kan, but we see how Putra akan train hard lepas ni. Putra akan tukar semua benda daripada segi mental, physical, teknik, strength semualah. Saya akan buat lebih lagi. Kalau ada lawan dengan, dia kata boleh lawan dengan Kabilan. Betul. Putra macam mana? Saya sebenarnya kalau ikut niat hati, kita tak sampai hati nak lawan orang Malaysia sebab yelah kita main untuk world kan, kita busu-busu lah nak lawan orang luar. Tapi kalau Allah dah takdirkan untuk kita bertemu juga, and then dia pun tak boleh cakap tak, Putra pun tak boleh cakap tak, mesti kena jumpa juga. So kita doa agak harap kita tak jumpa awal-awal ke apa-apa kan, InsyaAllah. Manis ni kemenangan kali ni salah satunya sebab ada baby dah. Betul. And then saya difahamkan separuh daripada stay dalam PWTC hari ni memakai baju JTT. Macam mana Putra? Sangat-sangat happy lah sebab pertama saya buat ni semua untuk family, isteri saya dan anak saya juga. Saya betul-betul nak menang untuk kali pertama anak saya sendiri keluar, dia tengok ayah dia menang. Alhamdulillah. And then ramai yang pakai baju Putra, pakai baju JTT yang support. Korang memang spend kau-kau sebenarnya, tak tipu. Korang spend baju, korang spend tiket. So Putra memang appreciate gila untuk orang rakyat-rakyat Malaysia. Terima kasih sangat-sangat. Sebelum ni pernah sekejap orang kata tu terjadinya kempen boycott Beyond, tapi hari ni
full house. Putra sendiri sebagai main fighter di Beyond, macam mana tengok reaksi daripada Malaysia? Sebenarnya Putra pun macam Putra cakap, Putra tak expect sebenarnya orang Malaysia sanggup support macam tu, sebab korang hari tu dah terlampau rasa geram. Putra faham sangat korang rasa terlampau geram hari tu. But dia korang still mesti korang rasa macam tak nak support, but ada orang Malaysia kat situ, ada favourite fighter korang mesti akan datang juga. Putra tahu. So terima kasih sangat-sangat. Okay, last mungkin kata-kata untuk fans yang datang daripada jauh, Indonesia, Sabah, Sarawak dan tidak terlupa juga untuk di Semenanjung. Okey, terima kasih kepada fans-fans Putra, supporter-supporter semua yang dah datang, dah membeli tiket. Yang tak datang bukan tak terima kasih sebab Putra tahu korang semua tengok dekat pay-per-view pun bukan murah, RM17. Putra appreciate sangat-sangat. Tanpa korang support Putra tak ada dekat sini. Putra tak tipu semua sebab korang juga. Putra ada berada di sini. Putra dapat menangkan tali pinggang ni. Alhamdulillah, terima kasih guys. Alright. Okay, terima kasih Putra. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya kita sudah tengok full video tandingnya yang dekat rematch dekat Malaysia para sahabat. Bahwasanya Abang Putra ini sebenarnya sudah mau menolak untuk bertanding ulang dengan si Ronald ini, karena yang sebelumnya bertanding di kandang Indonesia para sahabat di Beyond 6 para sahabat. Ini hasilnya draw, sama-sama yang mengatakan Malaysia menang, Indonesia menang. Jadi sama-sama hasil yang poinnya sama macam itu. Tetapi para sahabat, ketika mereka datang ke Malaysia, Beyond itu diadakan di Malaysia. Bahkan kalau yang sebelumnya Putra Abdullah ini selalu datang bertanding dekat di Indonesia dengan dengan KKJ dan dengan juga itu Kasis Kalim dan juga dengan Brian Lawitan dan dengan Ronald, dan sampai Ronald ini yang kuat dekat Indonesia. Mereka bertarung dekat di Indonesia dengan hasil draw. Yang lainnya KO para sahabat. Dan setelah datang ke Malaysia dengan kata-kata, saya datang ke Malaysia ini tak butuh dukungan macam itu. Dan sebelumnya Malaysia, Putra Abdullah datang ke Indonesia pun tak butuh dukungan, tetapi mereka membawa kemenangan para sahabat. Dan begitu sebaliknya kata-kata Ronald yang saat ini para sahabat, mereka mengatakan tidak butuh dukungan, hanya butuh kemenangan. Itu hanya omong belaka, tidak bisa dibuktikan di dalam ring. Dan fakta sekarang mengatakan memang Malaysia, Putra Abdullah memenangkan telak pukulan poin demi poin yang dilesatkan kepada Ronald para sahabat di dalam ring. Itu membuahkan hasil Putra Abdullah yang memenangkan. Mana kata-kata Abang Ronald yang dulu mengatakan sebelum masuk dalam ring, saya akan tabrak-tabrak masuk macam itu. Saya akan lebih keras bercucuran keringat di dalam latihan ini untuk menyiapkan diri ketika bermain ulang dengan Putra Abdullah. Mana Abang Ronald ini? Jangan cakap besar dulu lah Abang Ronald. Malu lah kita sebagai rakyat Indonesia ini para sahabat. Jadi sudah ditentukan bahwasanya yang berhak mendapatkan sabuk itu tali pinggang itu sudah Putra Abdullah para sahabat. Siapa yang dikatakan yang kuat sekarang, padu tak padu fighter daripada Malaysia daripada Indonesia, lebih padu Malaysia. Kalau kita tengok jejak digital dari seorang fighter Malaysia, Putra Abdullah ini, memang is the best para sahabat. Terbaiklah punya fighter Putra Abdullah rakyat Malaysia ini para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.